Kabut putih menari di antara pepohonan rimba Kalimantan ketika matahari baru menembus lembabnya dedaunan. Di tengah kesunyian itu, terdengar lantunan mantra halus dari seorang pria parubaya yang berdiri di tepi tebing batu. Dialah Ayah Adira, penjaga rahasia kuno suku Dayak yang dipercaya mampu berbicara dengan roh-roh hutan. Di pangkuannya, kecil mungil Adira, menatap langit dengan mata hitam berkilau. Di langit, seekor elang putih raksasa melingkar 3 kali, menandakan ikatan jiwa antara manusia dan alam baru saja lahir. Sejak kecil, Adira tumbuh bukan seperti anak kebanyakan. Ia mampu mendengar bisikan angin, memahami isyarat dedaunan, dan merasakan getaran tanah. Ayahnya melatihnya dengan disiplin keras, berjalan tanpa suara di hutan, mengendalikan napas sampai tubuh seolah menyatu dengan udara. Elang putih bukan hanya kekuatan, Adira, ucap ayahnya suatu senja. Ia adalah kesucian batin. Siapa yang menyalahgunakannya akan dihancurkan oleh cahaya itu sendiri. Malam-malam di hutan adalah saksi latihan yang berat. Dalam dingin yang menggigit, Adira berlutut di atas batu basah, menghadap ke bulan, memusatkan seluruh pikirannya. Ketika napasnya seirama dengan detak bumi, bulir-bulir cahaya putih mulai keluar dari dadanya, menari-nari seperti serbuk bintang. Dari jauh, sang ayah tersenyum bangga, putrinya mulai menyatu dengan warisan leluhur, ilmu elang putih. Namun setiap kekuatan besar menuntut ujian besar pula. Suatu sore, ketika Adira sedang mencari kayu di tepi sungai, langit mendadak menghitam. Dari balik kabut muncul seekor ular naga hitam, makhluk gaib penjaga seberang sungai yang menolak kehadiran manusia. Adira gemetar, tapi suara ayahnya menggema di benaknya, jangan melawan dengan amarah. Dengarkan angin. Ia menutup mata, menyalakan kekuatan putih dalam dadanya. Sekejap, cahaya lembut melingkupi tubuhnya, membuat naga itu tunduk, lalu menghilang ke dalam kabut. Kisah itu menyebar di antara penduduk desa. Mereka mulai memanggilnya Putri Elang, anak yang diberkahi roh penjaga langit. Namun Adira sendiri tak merasa istimewa. Ia hanya ingin menjaga hutan dan menolong orang-orang di sekitarnya. Kadang ia duduk di puncak pohon tertinggi, memandangi cakrawala dan bertanya dalam hati, apakah dunia di luar hutan ini seindah yang diceritakan bintang-bintang? Suatu malam yang penuh bintang, ayahnya memanggilnya ke pondok kecil di tepi jurang. Di sana, tergantung bulu elang putih yang sudah kusam, simbol penjaga suku mereka. Ambillah ini, Adira, kata ayahnya dengan mata yang mulai redup. Suatu hari, kau akan pergi jauh. Hutan ini mungkin tidak lagi butuh penjaga, tapi dunia di luar sana akan membutuhkan cahaya elang putih. Adira menerima bulu itu dengan mata berkaca-kaca, tak tahu bahwa itulah malam terakhir ia melihat ayahnya hidup. Fajar esoknya membawa duka, desa mereka diserang oleh sekelompok pembalak liar yang haus akan kayu rimba. Api menjilat langit, hutan menjerit, dan Adira berlari menyelamatkan yang ia bisa. Di tengah kobaran api, ia berteriak memanggil ayahnya, tapi hanya menemukan bulu putih itu berterbangan di udara, melayang menuju langit yang merah darah. Dalam tangis, ia mengucap janji, aku akan menjaga warisan ini, ayah. Walau harus meninggalkan tanah kelahiranku. Sejak hari itu, Adira menjadi bayangan sunyi yang berjalan di antara arang dan abu. Ia tidak lagi sekadar anak penjaga hutan, melainkan pewaris cahaya yang ditakdirkan untuk melindungi kebenaran. Dan di bawah langit Kalimantan yang kelam, seekor elang putih terbang berputar di atasnya, tanda bahwa roh leluhur masih menjaganya dari jauh. Asap pekat menutupi langit Kalimantan ketika fajar baru menyingsing. Hutan yang dulu hijau kini berubah menjadi lautan api. Pepohonan yang menjadi rumah bagi roh-roh leluhur merintih, terbakar oleh keserakahan manusia. Di tengah kekacauan itu, Adira berlari tanpa alas kaki, memanggil nama ayahnya di antara jeritan penduduk yang berhamburan. Tapi yang dijawab hanya dentuman pohon tumbang dan lolongan binatang yang berlari ketakutan. Tubuhnya tergores ranting, namun ia tak berhenti. Di dadanya, bulu elang putih yang diwariskan sang ayah bergetar, seolah merasakan penderitaan alam. Saat sampai di tepi sungai besar, Adira menatap seberang yang sudah dikuasai api. Di sana, bayangan ayahnya tampak berdiri tegak di tengah bara, mengangkat tangannya memberi salam terakhir sebelum tubuhnya diselimuti cahaya. Suara lembut menggema di dalam batinnya, jangan menangis, anakku, cahaya akan selalu lahir dari abu. Tangisnya pecah, tapi dari air matanya justru muncul pancaran cahaya putih yang menerangi kabut. Angin tiba-tiba berputar di sekeliling tubuhnya, membentuk pusaran besar. Dari langit,
Seekor elang putih turun dan mengepakkan sayapnya kuat-kuat, meniupkan angin yang memadamkan sebagian api di sekitar Adira. Namun alam terlalu luas untuk ia selamatkan sendiri. Dalam keputusasaan, ia memeluk bulu elang itu erat, membiarkan angin membawanya ke arah barat, menjauh dari rumah yang kini hanya tinggal arang. Hari-hari berikutnya adalah perjalanan panjang penuh luka. Adira menyusuri hutan-hutan yang sepi, tidur di bawah akar pohon, makan dari apa yang ia temukan. Di setiap langkah, ia merasakan kesunyian yang dalam. Alam seolah berduka bersama dirinya. Kadang, di tengah malam, ia mendengar nyanyian roh hutan yang menenangkan hatinya, yang kehilangan bukan berarti berakhir, yang terbakar akan tumbuh kembali. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Di sebuah lembah, ia menemukan sungai yang airnya memantulkan wajahnya sendiri, tapi bukan wajah gadis yang ia kenal. Matanya kini menyala dengan cahaya lembut, kulitnya berkilau seperti terkena sinar bulan. Ilmu elang putih telah menyatu sempurna di dalam dirinya. Ia merasakan kekuatan yang mengalir, namun juga beban yang berat. Apa gunanya kekuatan ini? Bisiknya pelan, jika tak ada yang tersisa untuk kulindungi. Sebuah suara datang dari kejauhan, suara seorang nenek tua yang berjalan dengan tongkat kayu dan pakaian sederhana. Nenek itu menatapnya lama, seolah mengenal jiwa Adira sejak lama. Anak hutan, kau bukan kehilangan, kau dipanggil. Dunia luar membutuhkan penjaga seperti dirimu, katanya lembut. Adira hanya diam, menatap ke arah matahari yang mulai terbenam. Dalam diam, hatinya mulai menerima takdirnya, bahwa jalan hidupnya tak lagi di tanah kelahiran. Malam itu, Adira menyalakan api kecil di tepi sungai, memandangi bintang-bintang di langit. Setiap cahaya yang berkelip mengingatkannya pada jiwa-jiwa desanya yang telah pergi. Ia bersumpah dalam hati, aku akan terus berjalan, membawa cahaya ini untuk menuntun mereka yang lemah. Angin malam berhembus lembut, membawa suara elang putih dari kejauhan, seolah mengiyakan janji itu. Dan ketika fajar menyingsing, kabut tipis turun perlahan. Di bawah cahaya mentari, Adira berdiri di tepi sungai, mengenakan selendang putih yang melambai tertiup angin. Ia menatap ke arah barat, tempat laut menanti, tempat nasib baru menunggu. Dengan langkah pasti, ia mulai berjalan, meninggalkan hutan yang pernah memeluknya, menuju tanah asing yang kelak akan menguji seluruh cahaya dalam dirinya. Ombak laut Jawa menyambut langkah Adira dengan keras, seolah ingin menguji tekadnya. Dari tepi dermaga kayu yang berbau asin, ia menatap kapal dagang tua yang akan membawanya ke tanah baru. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma garam dan kesunyian. Di dadanya, bulu elang putih bergetar lembut, tanda bahwa alam masih menuntunnya. Adira menggenggamnya erat, memohon doa dalam hati, bimbing aku, wahai roh leluhur, agar tak tersesat di dunia asing. Ini, perjalanan laut terasa panjang dan berat. Ombak mengguncang kapal, angin memukul layar, dan hujan turun tanpa henti selama 3 hari. Penumpang lain berdoa dengan wajah pucat, sementara Adira duduk diam di sudut geladak, menatap air laut yang bergulung. Di antara gemuruh badai, ia merasa seolah mendengar bisikan dari dasar laut, ujianmu baru dimulai, putri hutan, apakah hatimu siap menahan sepi? Adira memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, jalan seorang penjaga tidak pernah mudah. Di hari keempat, badai reda, dan langit menampakkan rona biru pucat. Adira menolong seorang nenek tua yang hampir terjatuh dari tangga kapal. Nenek itu mengenakan kain lusuh dan membawa keranjang berisi bunga kering. Terima kasih, anakku, ucapnya dengan suara lirih namun dalam. Aku tahu siapa dirimu. Adira terkejut, menatap nenek itu penuh tanya. Nenek hanya tersenyum samar. Kau membawa cahaya yang dicari dunia. Tapi ingat, elang putih hanya terbang jika hatinya tidak terikat oleh dendam. Sejak saat itu, Adira sering melihat nenek itu duduk di sudut kapal, menatap laut dengan mata kosong tapi tenang. Kadang ia berbicara sendiri, menyebut nama-nama roh laut kuno. Suatu malam, ketika bulan bulat sempurna di langit, Adira melihat nenek itu menaburkan bunga ke laut. Cahaya putih samar keluar dari keranjang itu, melayang seperti kabut yang indah. Itu persembahan untuk para penjaga air, bisik sang nenek. Mereka akan melindungimu saat kau menginjak tanah Jawa. Ketika kapal akhirnya merapat di pelabuhan kecil di pantai utara Jawa, Adira menatap daratan itu dengan perasaan bercampur, antara harapan dan ketakutan. Nenek tua itu menghampirinya lagi, menatapnya dengan sorot mata tajam namun penuh kasih. Pergilah, anak hutan. Di tempat ini,
kau akan diuji bukan oleh makhluk gaib, tapi oleh hati manusia sendiri. Sebelum Adira sempat bertanya, nenek itu sudah menghilang di antara kerumunan pelabuhan, seolah hanya bayangan dari dunia lain. Langkah pertama Adira di tanah Jawa terasa berat. Ia membawa tas kecil berisi biji-biji hutan, segenggam tanah Kalimantan, dan bulu putih pusaka. Setiap hembusan angin laut terasa berbeda, lebih tajam, lebih asing. Ia berjalan menyusuri jalan menuju kota kecil yang ramai, di mana orang-orang berteriak menjajakan dagangan dan aroma rempah menguar di udara. Disitulah, takdirnya mulai menulis bab baru, bukan lagi sebagai penjaga hutan, tapi sebagai pedagang sederhana di dunia manusia. Malam itu, Adira menyewa kamar kecil di atas warung tua. Ia duduk di dekat jendela, memandangi bulan yang menggantung di langit. Bulu elang putih di lehernya berkilau lembut, seperti merespons sesuatu yang jauh di hati. "Ayah," bisiknya pelan, "aku tiba di dunia yang kau katakan, dunia yang membutuhkan cahaya." Namun jauh di dalam dirinya, Adira merasakan firasat halus, bahwa cahaya itu kelak harus menembus kegelapan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia hadapi di hutan. Dan di luar sana, di antara gang-gang pasar yang masih sepi menjelang fajar, seekor burung elang kecil hinggap di atap warung, menatap ke arah kamar Adira. Ia mengepakkan sayapnya sekali, lalu terbang tinggi menembus kabut. Langit Jawa mulai menyambut sang pewaris elang putih, tanpa ada yang tahu, badai baru tengah menunggu di ujung takdirnya. Pagi itu, matahari menembus kabut tipis kota kecil di Jawa. Suara ayam jantan bersahut-sahutan, dan aroma sayur segar bercampur dengan bau lumpur pasar yang lembab. Di antara keramaian itu, Adira melangkah perlahan membawa keranjang bambu berisi sayuran hasil dari ladang sewaan kecil di pinggir kota. Ia mengenakan kebaya sederhana warna hijau lumut dan selendang putih di bahunya. Senyumnya tenang, tapi matanya memantulkan keteguhan seorang yang pernah menatap api kehancuran tanpa gentar. Hari-hari pertama di pasar terasa asing. Pedagang di kiri kanannya sibuk berebut pembeli dengan teriakan lantang, sementara Adira hanya duduk diam menata sayurannya dengan rapi dan senyum tulus. Orang-orang mulai memperhatikannya. "Perempuan dari mana itu? Cantik benar," bisik beberapa lelaki. Tapi ada juga yang sinis, "Pendatang baru, nanti juga menyerah." Namun Adira tetap ramah, menjawab semua dengan kelembutan yang tak bisa dibalas dengan kata kasar. Di antara mereka, hanya Makrini, penjual sayur tua di sebelah lapak Adira, yang menyambutnya hangat. "Kau orang baik, nak. Tapi hati-hati, pasar ini bukan tempat lembut. Ada yang berkuasa di sini, preman bernama Jarot Gondrong. Jangan menentangnya," bisiknya suatu pagi. Adira hanya tersenyum dan menjawab lembut, "Aku tak ingin melawan siapapun, Mak. Aku hanya ingin mencari hidup dengan tenang." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ketenangan itu tak akan bertahan lama. Minggu demi minggu berlalu, dagangan Adira makin ramai karena kejujurannya. Ia tak pernah menipu timbangan dan sering memberi bonus daun segar pada pembeli. Namun di balik semua itu, bayangan hitam mulai memperhatikan. Di pojok pasar, Jarot Gondrong, lelaki tinggi besar bertato naga di dada, menatap Adira sambil mengisap rokoknya. "Perempuan baru itu bawa hoki ya?" ujarnya ke anak buahnya. "Bagus, minggu depan suruh bayar iuran. Semua yang cari makan di pasar ini harus hormat padaku." Sore itu, ketika pasar mulai sepi dan Adira membereskan dagangan, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang dari biasanya. Suara elang samar terdengar di kejauhan. Adira mendongak, menatap langit yang berwarna jingga, lalu menggenggam bulu putih di lehernya. "Aku tahu, roh leluhur, badai itu akan datang," bisiknya pelan. Hatinya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena firasat bahwa perjalanan damainya akan segera berakhir. Malam harinya, ia duduk di kamar kecilnya, menatap pelita yang berkelip. Bayangan api di dinding mengingatkannya pada masa lalu di Kalimantan. Ia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangan batin. Di saat itulah, ia mendengar langkah kaki kasar di luar jendela, suara sepatu berat, disertai tawa kasar. "Jarot dan anak buahnya," gumamnya lirih. Tapi Adira tak keluar, hanya menatap lilin yang hampir padam sambil berdoa agar esok pagi masih ada cahaya. Ketika fajar datang, pasar ramai kembali. Tapi udara terasa berbeda, lebih berat, seolah membawa ancaman. Makrini menatap Adira dengan wajah cemas. "Nak, hari ini Jarot akan datang. Kalau dia marah, jangan melawan." Adira menatapnya lembut,
lalu berkata tenang, aku tak akan melawan, Mak. Tapi aku juga tak akan tunduk pada kezaliman. Kata-kata itu seperti mantra, lembut namun tajam, membuat Makrini terdiam. Dan di ujung pasar, langkah berat terdengar mendekat. Para pedagang mulai menunduk, satu persatu. Suara rantai gelang besi bergemerincing, diikuti tawa kasar yang memecah pagi. Jarod Gondrong telah tiba, dengan mata menyipit menatap arah lapak Adira. Dari kejauhan, burung kecil putih melintas di atasnya, pertanda bahwa benturan dua dunia, cahaya dan kegelapan, akan segera dimulai. Langit pagi itu tampak berat, awan kelabu menggantung rendah seolah menahan napas. Pasar yang biasanya ramai mendadak hening begitu Jarod Gondrong melangkah masuk. Suaranya berat, langkahnya bergema di lantai becek yang berlumur air sayuran. Tato naga di dadanya menyembul dari balik kemeja terbuka, dan tatapan matanya tajam seperti pisau. Pedagang-pedagang menunduk, beberapa buru-buru menyingkir, dan hanya satu sosok yang tetap berdiri di lapaknya, Adira, dengan tatapan lembut namun tegas. Jarod berhenti di depan lapak kecil itu. Ia menatap Adira dari kepala hingga kaki, senyum sinisnya mengembang. Kau ini yang baru datang, ya. Daganganmu ramai? Itu tandanya kau harus tahu aturan di sini, ucapnya pelan tapi mengancam. Semua pedagang bayar uang keamanan. Kalau enggak, dagangan bisa berantakan. Adira menatapnya tanpa gentar, suaranya lembut namun tajam. Aku tak menjual di tanahmu, Tuan. Aku mencari nafkah di tanah Tuhan. Kalimat itu membuat para pedagang yang diam-diam menyaksikan menahan napas. Wajah Jarod menegang. Ia tak biasa mendengar perempuan berbicara kepadanya dengan tenang seperti itu. Mulutmu manis, tapi jangan coba-coba menantangku, cantik, katanya sambil menendang satu keranjang sayur hingga terbalik. Tomat-tomat bergelinding di tanah berlumpur, dan beberapa ibu-ibu menjerit kecil. Adira menunduk sebentar, memunguti satu persatu tomat yang berserakan tanpa berkata sepatah pun. Tapi ketika tangan Jarod hendak menyentuh bahunya, sesuatu yang tak terlihat membuat angin di sekitar mereka berputar kencang. Daun-daun beterbangan, debu pasar berputar membentuk pusaran kecil. Kain putih di bahu Adira melambai tinggi seperti sayap. Tatapan matanya berubah, tenang tapi dalam, seolah menembus ke dalam jiwa Jarod. Jangan sentuh aku dengan amarah, katanya perlahan. Kau tidak tahu apa yang sedang kau bangunkan. Jarod tertawa keras, mencoba menutupi rasa gentar yang tiba-tiba muncul di dadanya. Kau pikir aku takut sama perempuan pasar? Teriaknya sambil mengayunkan tangannya. Namun sebelum tangan itu menyentuhnya, suara seperti desir angin tajam memecah udara. Sekejap, tubuh Jarod terpental ke belakang, menghantam gerobak kayu hingga roboh. Orang-orang menjerit. Jarod mengerang, tapi tatapan matanya penuh keterkejutan. Ia merasa seperti disambar kekuatan yang tak kasat mata. Adira berdiri tenang, matanya berkaca, bukan karena bangga, tapi karena sedih telah melukai. Aku tak ingin melawan, tapi aku juga tak akan membiarkan kejahatan menguasai tempat ini, ucapnya dengan lirih. Pasar hening, bahkan angin pun seolah berhenti. Makrini berlari ke arah Adira, menatapnya cemas. Nak, apa yang kau lakukan? Dia itu orang berbahaya. Adira hanya menunduk, suaranya nyaris berbisik. Aku tidak melawannya, Mak. Alam yang melindungiku. Ia lalu menatap Jarod yang masih berusaha bangkit, wajahnya kotor dan marah, tapi di balik amarah itu ada sesuatu, rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jarod menatap Adira tajam, tapi suaranya bergetar, perempuan macam apa kau ini? Adira menatapnya balik, dan dengan senyum lembut menjawab, aku hanya pedagang sayur, Tuan. Tapi aku tak bisa diam saat kebenaran diinjak. Ia lalu membungkuk, memungut sayuran yang jatuh, dan duduk kembali di lapaknya seolah tak terjadi apa-apa. Para pedagang menatapnya kagum, sementara Jarod perlahan mundur, menatap perempuan itu dengan perasaan yang bercampur antara benci dan hormat. Ketika Jarod akhirnya pergi dengan langkah gontai, angin pagi kembali berhembus lembut. Burung-burung yang tadi diam kini berkicau lagi, dan sinar matahari menembus celah awan, jatuh tepat di atas lapak Adira. Semua orang tahu, hari itu pasar telah menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang perempuan pendatang menundukkan sang raja pasar, bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketenangan yang menaklukkan. Malam turun dengan tenang di atas pasar, tapi di hati Jarod Gondrong, bara dendam menyala tanpa padam. Sejak siang tadi, harga dirinya terkoyak di depan puluhan pedagang yang dulu menunduk padanya. Ia duduk di warung remang sambil meneguk arak,
sementara anak buahnya menatap cemas. "Bos, perempuan itu aneh, kayak ada angin muter di sekitarnya," kata salah satu dari mereka. Jarod membanting gelas, pecahannya berserakan. "Angin apapun itu, besok akan kutunjukkan siapa penguasa di sini." Suaranya menggelegar seperti petir di dada malam. Pagi berikutnya, pasar yang biasanya riuh terasa tegang. Kabar tentang perkelahian kemarin sudah menyebar. Beberapa pedagang sengaja datang lebih awal, bukan untuk berjualan, tapi untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Adira, seperti biasa, datang membawa keranjang sayur di pundak. Langkahnya ringan, wajahnya tenang, seolah tak pernah ada pertempuran. Makrini menatapnya khawatir. "Nak, aku dengar Jarod akan datang lagi. Tolong jangan keras kepala." Adira hanya tersenyum kecil. "Yang datang dengan amarah akan pulang dengan luka, Mak. Aku hanya berharap Tuhan melindungi mereka dari dirinya sendiri." Tak lama kemudian, suara sepatu berat dan teriakan kasar mengguncang pagi. Jarod Gondrong datang bersama 6 anak buahnya. Mereka berjalan seperti kawanan serigala lapar. "Mana dia?" teriak Jarod. Orang-orang menyingkir, membuka jalan. Dan di ujung lorong pasar, Adira berdiri di antara tumpukan sayur mayurnya, dengan wajah lembut dan tenang seperti mata air. "Aku di sini, Tuan," jawabnya pelan tapi jelas. Suara itu menembus kerumunan, membuat semua terdiam. Jarod mendekat, menatap tajam. "Kau pikir kemarin kau menang? Hah? Sekarang aku mau lihat seberapa kuat perempuan hutan ini." Ia mengayunkan tinjunya ke arah Adira, tapi sebelum tangan itu menyentuh, angin tiba-tiba berputar kencang. Debu pasar naik berputar membentuk pusaran putih. Sayuran berterbangan, tikar-tikar lapak terangkat. Anak buah Jarod terkejut dan berusaha menutup mata mereka dari debu yang menyilaukan. Di tengah pusaran itu, Adira berdiri tegak, selendang putihnya berkibar seperti sayap elang. Dalam sekejap, bulu elang putih di lehernya berkilau terang. Dari arah langit terdengar suara kepakan sayap, lembut tapi bergetar kuat. Jarod mencoba menyerang lagi, tapi tubuhnya terhempas mundur, jatuh berlutut di tanah becek. Angin itu menekan tubuhnya tanpa menyentuh, membuatnya tak bisa bangun. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, tapi semakin ia berusaha, semakin berat tekanan itu. Di matanya, Adira tampak seperti siluet bercahaya, antara manusia dan bayangan makhluk langit. "Berhentilah melukai sesama, Jarod," katanya lirih namun menggema di seluruh pasar. Tak ada kekuatan yang lahir dari kesaliman. Tiba-tiba, angin berhenti. Pasar kembali sunyi. Daun-daun jatuh perlahan seperti hujan lembut. Jarod masih berlutut, tubuhnya gemetar. Anak buahnya terpaku, tak berani bergerak. Beberapa pedagang mulai berbisik, sebagian meneteskan air mata karena menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Adira menatap Jarod dengan penuh belas kasihan. Ia melangkah mendekat, lalu menunduk. "Pergilah," katanya tenang. "Jangan kembali dengan niat buruk. Dunia ini cukup luas untuk kita mencari hidup tanpa saling menyakiti." Jarod menunduk, menatap tanah, hatinya bergetar oleh perasaan yang tak ia kenali, antara malu, takut, dan kagum. Ia menatap Adira sekilas, lalu berjalan pergi tanpa berkata sepatah pun. Orang-orang memberi jalan dengan wajah heran. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya keheningan panjang yang menandai lahirnya sesuatu yang baru di pasar itu, rasa hormat kepada kebenaran. Sore menjelang, dan Adira duduk kembali di lapaknya, membersihkan sisa sayuran yang beterbangan. Makrini menghampiri, menatapnya dengan mata berkaca. "Kau bukan manusia biasa, Nak," katanya dengan suara bergetar. Adira tersenyum lembut, menatap langit yang mulai berwarna emas. "Aku manusia, Mak, tapi mungkin Tuhan memberiku sayap agar bisa melindungi mereka yang tak bisa terbang." Di atas pasar, seekor elang putih melintas, sayapnya berkilau diterpa matahari, sementara semua orang hanya bisa menatap dengan perasaan haru dan takjub. Malam itu, di sebuah warung kecil di ujung pasar, Jarod Gondrong duduk sendiri. Arak yang biasanya jadi sahabatnya kini tak lagi terasa manis di lidah. Di balik tubuh besarnya yang bertato, hatinya terasa seperti tanah yang retak kering. Semua orang kini memandangnya dengan tatapan yang sama, takut tapi juga kasihan. Dulu, ia disegani karena kekuasaan. Kini, ia diingat sebagai lelaki yang dijatuhkan oleh seorang perempuan. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Adira berdiri di hadapannya, tenang, memancarkan cahaya putih yang tak bisa ia pahami.
Dan setiap kali itu pula, dadanya terasa sesak oleh amarah yang entah ditujukan pada siapa. "Bos, kita bisa balas," bisik salah satu anak buahnya pelan. Tapi Jarod tak menjawab, tangannya hanya mengepal di atas meja, bergetar menahan ego yang terluka. Dalam hati kecilnya, ada suara lain, suara yang tak pernah ia dengar sebelumnya, mempertanyakan hidupnya sendiri. "Berapa lama aku mau menakuti orang untuk merasa kuat?" Namun suara itu segera ia tepis dengan tawa pahit. Ia berdiri, menendang kursi hingga terlempar. "Besok aku akan buat dia menyesal telah mempermalukanku," teriaknya, tapi hatinya sendiri tak yakin. Sementara itu, di gubuk sederhana dekat sawah belakang pasar, Adira menatap api tungku yang menari lembut. Udara malam membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Namun pikirannya tak tenang. Ia tahu bahwa di balik keheningan malam ini, ada badai yang sedang tumbuh. Ia tak menyesal melindungi diri, tapi dalam hatinya ada rasa getir. "Aku telah menggunakan kekuatan itu di depan banyak orang," gumamnya lirih. Dulu, gurunya di hutan Kalimantan berpesan, ilmu lamputi bukan untuk menundukkan, tapi untuk menjaga keseimbangan. Dan kini, ia merasa seolah telah mengkhianati pesan itu. Tiba-tiba, hembusan angin lembut menyentuh wajahnya. Seekor elang putih melintas di atas atap gubuk, mengeluarkan suara khas yang membuat hatinya tergetar. Ia memejamkan mata, lalu menatap langit. "Jika aku salah, tunjukkan jalanku," ucapnya perlahan. Dalam sekejap, kilatan putih tampak di langit, seperti sambaran petir kecil. Hatinya tahu, itu bukan kebetulan. Alam seolah sedang mengingatkannya bahwa setiap kekuatan membawa tanggung jawab yang berat. Keesokan paginya, pasar masih diselimuti aura aneh. Beberapa orang mulai berani mendekati Adira, mengucapkan terima kasih karena telah menyingkirkan ketakutan dari pasar mereka. Tapi Adira tak merasa bangga. "Aku tak ingin menjadi pahlawan," katanya pada Makrini. "Aku hanya ingin berdagang seperti yang lain." Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa bayangan Jarod Gondrong belum benar-benar hilang. Lelaki itu bukan tipe yang menyerah begitu saja, dan yang lebih berbahaya, ia kini membawa luka dalam egonya. Di sisi lain, Jarod mulai mempersiapkan sesuatu. Ia mendatangi seorang dukun tua di pinggir kota yang dikenal bisa mengikat tenaga dalam orang lain. Kabarnya, orang itu dulu pernah belajar ilmu hitam dari lereng Gunung Lawu. "Aku ingin kekuatan yang bisa menumbangkan cahaya itu," katanya sambil meletakkan segenggam uang dan selembar kain putih yang diambil dari pasar kemarin. Dukun itu menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Kau bermain di wilayah yang tak bisa kau kendalikan, nak. Tapi kalau kau siap kehilangan sesuatu, aku bisa bantu." Jarod hanya menjawab, "Aku sudah kehilangan segalanya." Malam pun datang lagi. Hujan turun perlahan, menyelimuti kota kecil itu dalam suara lirih. Di kejauhan, elang putih berputar di atas pasar, menatap bumi dengan tatapan tajam. Di bawah sana, dua jiwa yang pernah bersinggungan kini bersiap melangkah ke arah yang semakin berlawanan, satu dengan cahaya yang lembut, satu dengan bayangan yang semakin gelap. Dan tanpa mereka sadari, takdir mulai menenun benangnya di antara keduanya. Kabut tebal turun dari lereng Gunung Lawu malam itu, menyelimuti jalan kecil menuju sebuah gubuk tua di tengah hutan pinus. Di dalamnya, Jarod Gondrong duduk bersila di hadapan dukun berjubah hitam. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur, tapi tekadnya mengeras. "Aku siap melakukan apapun," katanya dengan suara berat. Dukun itu tersenyum samar, matanya berkilat seperti bara dalam kegelapan. "Kalau begitu, lepaskan rasa takutmu, dan biarkan bayangan menuntunmu." Ia mulai melafalkan mantra kuno, suaranya bergema seolah dari perut bumi. Dari mangkuk tanah liat di tengah ruangan, asap hitam mulai keluar, menari-nari seperti ular. Bau kemenyan bercampur dengan darah ayam hitam yang diteteskan ke dalamnya. Jarod menutup matanya, mencoba menahan mual ketika dukun itu mulai menggambar simbol aneh di dadanya dengan cairan merah itu. "Kau ingin kekuatan yang bisa melawan cahaya?" tanya sang dukun dengan nada menggoda. "Ingat, setiap cahaya punya bayangan, dan setiap bayangan haus akan jiwa." Jarod hanya mengangguk, meski jantungnya berdebar keras. Saat mantra mencapai puncaknya, tubuhnya bergetar hebat, matanya terbelalak, dan dari kulitnya keluar semburat asap gelap yang perlahan menyatu dengan bayangan di lantai. Malam itu, elang putih yang bersemayam di atas atap gubuk Adira berteriak nyaring. Adira terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi dahi.
Ia baru saja bermimpi melihat Gunung Lawu diliputi api hitam, dan seekor elang putih terjerat jaring kegelapan. "Apa yang terjadi?" bisiknya. Angin di luar jendela berdesir lembut, namun ada hawa asing yang ikut terbawa, dingin dan berat. Ia segera menyalakan dupa dan duduk bersila, memusatkan pikiran untuk mencari tahu arah gangguan itu. Dalam batinnya, suara gurunya kembali terdengar, samar namun jelas, ketika bayangan bangkit, jangan lawan dengan amarah, lawanlah dengan cahaya hati. Sementara itu, di pasar, perubahan mulai terasa. Burung-burung enggan hinggap, anjing melolong tanpa sebab, dan beberapa pedagang mengaku melihat bayangan besar melintas di antara lapak-lapak kosong. "Itu pasti Jarot," bisik mereka dengan ketakutan. Tapi kali ini, Jarot bukan lagi sosok yang mereka kenal. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya berkilau merah samar saat tertimpa cahaya lampu jalan. Ia datang hanya sebentar, sekadar menatap lapak Adira dari kejauhan, lalu pergi tanpa sepatah kata. Namun sejak malam itu, udara di sekitar pasar menjadi berat, seperti ada mata tak terlihat yang terus mengawasi. Adira tahu sesuatu telah berubah. Ia bisa merasakannya dari denyut tanah dan getar udara. Saat ia memegang batu jimat pemberian gurunya, warnanya yang dulu bening kini mulai keruh, pertanda bahwa keseimbangan alam sedang terganggu. Ia menatap ke arah timur, ke arah Lawu, dan berbisik lirih, "Kau membuka pintu yang seharusnya tak disentuh, Jarot." Hatinya pun bergetar, antara cemas dan iba. Sebab di balik amarah Jarot, ia masih merasakan jiwa manusia yang tersesat dalam kegelapan. Beberapa malam kemudian, ketika pasar sudah sepi, Adira sengaja datang seorang diri. Ia ingin memastikan apakah bayangan itu benar-benar nyata atau hanya ilusi yang dikirimkan oleh batinnya sendiri. Langkahnya perlahan, setiap detak jantung terasa bergema di lorong pasar yang sunyi. Dan benar saja, dari ujung gang, sosok besar muncul, berbadan tinggi dengan mata merah membara, rambut gondrongnya berkibar ditiup angin malam. Itu Jarot, tapi bukan Jarot yang dulu. Aura hitam mengelilinginya, dan suara bisikan aneh mengiringi setiap gerakannya. "Adira," suaranya berat, seperti keluar dari dua dunia. "Kau pikir kau bisa menundukkanku lagi?" Adira menatapnya tenang, tapi hatinya berdebar. Ia tahu pertemuan ini bukan pertempuran tubuh, ini perang antara cahaya dan bayangan. "Aku tidak ingin melawanmu, Jarot. Aku ingin menyembuhkanmu," jawabnya pelan. Tapi Jarot hanya tertawa keras, gema tawanya memecah keheningan malam. Sudah terlambat, cahaya tak bisa menyelamatkan yang telah dipeluk. Kegelapan, langit mendung bergemuruh, petir menyambar jauh di utara, sementara daun-daun beterbangan di sekitar mereka. Di udara, elang putih muncul, melayang di atas kepala Adira, seolah siap menjaga. Sementara dari bawah, bayangan hitam membentuk sayap besar di belakang Jarot. Dua kekuatan kini berhadapan, memancarkan aura yang saling bertolak. Dunia seolah menahan napas, dan di tengah itu semua, Adira berbisik pada dirinya sendiri, "Jika ini jalannya, maka biarlah aku jadi cahaya terakhir yang menyentuh hatinya." Langit mendadak runtuh malam itu. Petir menyambar-nyambar di atas pasar, dan hujan turun seolah hendak memadamkan seluruh dunia. Di tengah kilat yang menembus tirai air, dua sosok berdiri berhadapan, Adira, dengan selendang putihnya yang kini basah menempel di tubuh, dan Jarot gondrong, tubuhnya diselimuti kabut hitam yang menggulung seperti asap neraka. Di sekeliling mereka, lapak-lapak kosong berguncang, kain terpal beterbangan, dan air menggenang di jalanan yang sepi. Dunia seolah hanya milik mereka berdua malam itu. Jarot melangkah maju, setiap langkahnya meninggalkan jejak asap pekat di tanah. Matanya merah menyala, dan dari punggungnya menjulur bayangan menyerupai sayap hitam. "Kau membuatku kehilangan segalanya, Adira," suaranya bergema berat, bercampur dengan raungan petir. "Sekarang, giliranmu yang merasakan apa itu kehancuran." Adira menatapnya tanpa gentar, meski hujan membuat pandangannya kabur. "Kau kehilangan bukan karena aku, Jarot. Kau kehilangan karena menolak memaafkan dirimu sendiri." Kata-katanya lembut, tapi menusuk jauh ke dalam dada lelaki itu, menyalakan bara amarah yang lebih gelap. Dengan teriakan yang mengguncang langit, Jarot mengayunkan tangannya. Pusaran angin hitam melesat deras, menghantam lapak-lapak hingga terlempar berantakan. Adira melompat mundur, memutar tubuh, lalu menepuk udara dengan telapak tangannya. Dari sana, kilatan putih memancar, membentuk lingkaran cahaya yang menahan serangan itu. Kedua kekuatan saling bertabrakan di udara, menimbulkan ledakan besar yang membuat kaca jendela di sekitar pasar pecah serentak.
Kilatan petir menyilaukan, dan selama sesaat, seluruh pasar terang benderang, menyingkap wajah mereka yang sama-sama dipenuhi luka batin. Hujan makin deras, nafas mereka terengah, tapi tak ada yang ingin mundur. Jarod menatap Adira dengan mata yang nyaris kehilangan kemanusiaan. "Kau tak tahu rasanya hidup dihina," raungnya, lalu kedua tangannya membentuk lingkaran hitam di udara. Bayangan besar muncul dari balik tubuhnya, menyerupai burung gagak raksasa. Adira berusaha tetap tenang. Ia menutup mata, mengingat ajaran gurunya, kekuatan terbesar bukan datang dari amarah, tapi dari belas kasih. Ia membuka matanya kembali, kali ini penuh cahaya putih yang berkilau bagai matahari di tengah hujan. "Elang putih, bimbing aku," serunya lirih. Suara kepakan sayap terdengar dari langit. Seekor elang putih raksasa muncul menembus awan, bersinar di tengah badai. Sayapnya memantulkan kilat, menciptakan cahaya seperti bintang jatuh. Elang itu meluncur turun, menyatu dengan tubuh Adira, membuat auranya bersinar semakin kuat. Selendangnya berubah menjadi sayap cahaya, dan setiap gerakannya meninggalkan jejak putih di udara. Jarod mundur selangkah, matanya membelalak antara kagum dan takut. "Apa kau Dewi?" bisiknya. "Aku manusia," jawab Adira lembut, "tapi aku membawa kasih Tuhan yang tak mengenal dendam." Pertempuran pun memuncak. Jarod melepaskan seluruh kekuatan ilmu hitamnya, sementara Adira melawan dengan pusaran cahaya yang menenangkan. Setiap benturan menciptakan gelombang angin yang membuat pasar berguncang. Pohon-pohon tumbang, air hujan memercik ke segala arah. Di tengah kekacauan itu, Adira menembus serangan terakhir Jarod dan menepuk dadanya pelan dengan telapak tangan bercahaya. Seketika, seluruh bayangan yang membungkus tubuh lelaki itu pecah menjadi abu, terangkat oleh angin, hilang ke langit bersama hujan. Tubuh Jarod jatuh berlutut di tanah berlumpur. Nafasnya berat, wajahnya penuh kelelahan. Cahaya di tubuh Adira meredup perlahan, berganti dengan tatapan iba. Ia menunduk, berbicara pelan di tengah hujan. "Kau tidak kalah, Jarod. Kau hanya disembuhkan dari kebencianmu sendiri." Jarod menatapnya, dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya, bukan karena sakit, tapi karena lega. Hujan menutupi tangisnya, seolah langit pun ikut menangis bersamanya malam itu. Ketika fajar mulai muncul, pasar yang porak-poranda diselimuti kabut tipis. Adira berdiri menatap langit yang mulai berwarna keemasan, sementara Jarod tergeletak lemah namun hidup. Elang putih melintas sekali lagi di atas mereka, suaranya menggema lembut seperti lagu pengampunan. Semua seolah berhenti, seakan alam memberi kesempatan baru bagi keduanya. Dalam hatinya, Adira berbisik, setiap badai akan reda, tapi cahaya sejati adalah yang tetap menyala setelah hujan pergi. Pagi itu, langit tampak lebih jernih dari biasanya. Sisa hujan masih menetes dari atap-atap seng pasar yang porak-poranda, memantulkan cahaya matahari yang lembut. Udara segar mengalir, membawa aroma tanah basah dan daun pisang. Di tengah reruntuhan lapak, Adira berdiri diam, menatap sisa-sisa pertempuran semalam dengan mata yang teduh. Selendangnya yang dulu bersinar kini lusuh dan sobek, namun wajahnya memancarkan kedamaian. Ia tahu, badai telah berlalu, bukan hanya di langit, tapi juga di hati mereka yang terseret di dalamnya. Beberapa pedagang mulai berdatangan. Mereka menatap sekeliling dengan wajah cemas, lalu perlahan menyadari sesuatu. Pasar mereka kini terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat. Tak ada lagi tatapan takut, tak ada suara makian dari para preman. Dan di sudut lapangan, mereka melihat Jarod gondrong, lelaki besar yang dulu menguasai tempat itu, kini duduk bersandar di tiang kayu, tubuhnya lemah, namun matanya tenang. Orang-orang terdiam, tak ada yang berani mendekat, hingga Adira berjalan perlahan menghampirinya, membawa sehelai kain putih kecil untuk mengusap wajahnya yang penuh lumpur. Jarod menatap Adira dengan mata sayu. "Kenapa kau menolongku?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Adira tersenyum tipis. "Karena yang tersesat bukan untuk dibuang, tapi untuk dituntun kembali." Jawaban itu membuat dada Jarod bergetar. Air matanya jatuh, bercampur dengan sisa hujan di tanah. "Aku sudah menghancurkan semuanya," katanya lirih. "Tidak," jawab Adira lembut, "kau baru saja memulai kembali." Di sekeliling mereka, orang-orang mulai mendekat, beberapa di antaranya meneteskan air mata. Mungkin karena mereka baru menyadari, bahwa yang mereka saksikan bukan sekadar dua manusia, tapi dua jiwa yang saling menyembuhkan. Hari-hari berikutnya, suasana pasar berubah.
Jarod yang dulu dikenal kejam kini membantu memperbaiki lapak-lapak yang rusak. Tangannya yang kasar kini digunakan untuk menata kembali papan dan kayu, bukan untuk memalak. Setiap pagi, ia mengucapkan salam pada para pedagang yang dulu gemetar setiap kali melihatnya. Anak-anak kecil mulai berani bermain di sekitar tempatnya duduk. Dan setiap kali matahari mulai turun, Jarod menatap arah lapak sayur Adira, seolah ingin memastikan bahwa cahaya itu masih ada di sana. Namun di balik senyumnya, Adira menyimpan perasaan lain. Setiap malam, ketika pasar sepi dan angin berhembus lembut, ia menatap bintang-bintang dan teringat Kalimantan, tanah asalnya, tempat ia pertama kali belajar tentang keseimbangan. Dalam hatinya, ada bisikan halus bahwa tugasnya di tanah Jawa hampir selesai. Tapi perpisahan bukan hal mudah, terutama ketika hatinya mulai terikat pada tempat yang ia lindungi, dan pada manusia yang telah berubah karena kasih yang ia bawa. Suatu sore, ketika langit memerah oleh senja, Adira memanggil Jarod. Mereka berdiri di tepi sawah di belakang pasar, tempat elang putih sering hinggap. "Aku akan pulang," katanya perlahan. Jarod terdiam. "Ke Kalimantan?" tanyanya pelan, dan Adira mengangguk. "Tugasku di sini sudah usai. Kau sudah menemukan cahaya di hatimu sendiri." Jarod menunduk, mencoba menahan sesuatu yang bergolak di dadanya. "Aku tak akan pernah lupa," ucapnya, "kau menyelamatkanku bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati." Saat malam turun, Adira berjalan menyusuri jalan setapak menuju dermaga kecil di ujung desa. Di langit, bulan menggantung di antara awan tipis. Dari kejauhan, suara pasar masih terdengar samar, kehidupan yang ia tinggalkan, tapi yang kini bisa berdiri sendiri. Di pundaknya, seekor elang putih hinggap, mengepakkan sayapnya pelan seolah berpamitan. Adira menatapnya dan tersenyum. "Ayo, waktunya kembali ke langit yang memanggil," bisiknya. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga liar dan kedamaian yang tak terucapkan. Dan ketika perahu kecil itu menjauh di antara kabut malam, bayangan Adira perlahan menghilang di balik cahaya bulan. Di pasar yang tenang, Jarod menatap ke arah laut dengan dada penuh rasa syukur. Ia berlutut, menengadah pada langit. "Terima kasih untuk cahaya yang pernah singgah di kegelapan hidupku," katanya lirih. Di atas sana, elang putih melintas sekali lagi, membawa pesan bahwa setiap luka bisa sembuh bila disentuh dengan kasih, dan setiap bayangan akan menemukan jalannya kembali menuju cahaya. Perahu kecil yang ditumpangi Adira menepi di dermaga kayu tua yang diselimuti kabut pagi. Suara burung enggang menggema di kejauhan, disusul riuh gemericik air sungai Mahakam yang berputar di antara akar-akar beringin tua. Hembusan angin membawa aroma hutan basah yang begitu akrab, namun ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa berat, seakan menyimpan duka. Adira melangkah pelan, menatap pepohonan raksasa yang dulu menjadi saksi masa kecilnya. "Borneo, kau berubah," bisiknya lirih. Desa tempat ia dibesarkan tampak muram. Beberapa rumah panggung kosong, dindingnya berlubang dan ditumbuhi lumut. Anak-anak tak lagi bermain di tepi sungai, mereka bersembunyi di balik jendela, menatap setiap suara yang lewat dengan takut. Seorang perempuan tua, Nenek Janiah, keluar dari gubuk dan menatap Adira dengan mata berkaca-kaca. "Kau kembali juga, anak hutan," suaranya parau namun lembut. "Kami butuh kau lagi." Dari tatapan wanita tua itu, Adira tahu, musuh yang dulu hanya berupa manusia kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Malamnya, di balai bambu tengah desa, para tetua berkumpul. Obor menyala redup, bayangan mereka menari di dinding. Mereka menceritakan tentang asap hitam yang turun dari gunung setelah pohon-pohon suci ditebang. Warga yang masuk hutan tak pernah kembali. Sungai menjadi keruh, ikan-ikan mati mengambang. Adira menutup mata, mendengarkan setiap kata dengan hati bergetar. Ia tahu ini bukan sekadar bencana alam, ini pertanda roh penjaga hutan murka. Dan hanya seseorang yang diberi tanda cahaya, yang bisa menenangkannya, tanda yang kini bersinar lembut di telapak tangan Adira. Keesokan harinya, Adira berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan dalam. Langit mendung, petir bergetar di kejauhan. Di bahunya, elang putih yang setia mengikuti sejak Jawa kini terbang rendah, matanya tajam menatap kabut hitam yang bergulung dari arah utara. Setiap langkah yang Adira ambil terasa berat, seolah bumi sendiri mengujinya. Suara gemuruh terdengar di balik pepohonan, disusul jeritan samar seperti tangisan manusia bercampur hewan. "Aku datang bukan untuk melawan," kata Adira lirih, "aku datang untuk menenangkan."
Namun saat ia tiba di tengah hutan, tanah di bawahnya bergetar. Dari balik kabut, muncul sosok besar berwarna hitam pekat, matanya merah menyala seperti bara. Ia bukan manusia, tapi juga bukan sepenuhnya roh. Tubuhnya seperti kumpulan asap dan darah, berwujud dari amarah ribuan jiwa pohon yang ditebang. Kau datang terlambat, penjaga cahaya, suara itu bergema, menggetarkan udara. Adira menatapnya tanpa gentar, walau keringat dingin menetes di pelipisnya. Tidak ada kata terlambat bagi yang masih berani berharap, jawabnya, lalu mengangkat tangan, cahaya lembut memancar dari telapak tangannya. Cahaya itu menembus kegelapan, menciptakan pusaran di tengah hutan. Akar-akar pohon bergetar, burung-burung beterbangan panik, dan tanah berdenyut seperti jantung hidup. Suara roh hutan meraung, penuh rasa sakit dan marah. Tapi di tengah ledakan suara itu, Adira melangkah maju, menatap makhluk itu dengan air mata mengalir. Kemarahanmu lahir dari kehilangan, tapi dendam tidak akan menumbuhkan apapun kecuali kehancuran, ucapnya penuh getar. Perlahan, cahaya dari tangannya merambat, menyelimuti kabut hitam itu. Suara raungan berubah menjadi tangisan, lalu hening. Ketika kabut sirna, hutan menjadi terang. Pohon-pohon muda mulai tumbuh dari tanah, air sungai kembali jernih, dan angin berhembus lembut membawa aroma tanah baru. Elang putih berputar di udara, melengking seolah bersorak. Adira terjatuh berlutut, kelelahan tapi tersenyum lega. Dari kejauhan, Nenek Janiah datang bersama warga desa, menangis haru melihat keajaiban itu. Hutan kembali bernapas, katanya pelan, memegang tangan Adira yang bersinar lembut lalu perlahan redup. Adira menatap langit yang kini kembali biru. Di hatinya, ia tahu, setiap kali dunia kehilangan keseimbangannya, cahaya akan selalu dipanggil untuk kembali. Tapi setiap cahaya juga harus membayar harga, kesepian, pengorbanan, dan luka yang tak pernah hilang. Ia memejamkan mata, membiarkan angin memeluknya. Jika bumi memanggil lagi, bisiknya lirih, aku akan datang, meski dalam bentuk yang berbeda. Di kejauhan, matahari muncul di balik kabut terakhir, membawa harapan baru bagi tanah Borneo yang baru saja disembuhkan. Beberapa hari setelah hutan Borneo kembali bernapas, langit timur menampakkan warna merah keunguan setiap senja. Burung-burung enggan terbang rendah, menandakan tanda bahaya yang tak biasa. Adira duduk di tepi sungai Mahakam, wajahnya pucat, matanya menatap jauh ke arah timur laut. Elang putihnya gelisah, berputar-putar tanpa henti di atas kepala. Dalam batinnya, Adira mendengar bisikan samar, seperti panggilan dari dasar laut, penjaga cahaya, perjalananmu belum selesai. Suara itu datang bukan dari manusia, melainkan dari roh kuno yang lama terkunci di perbatasan alam. Malam itu, Adira bermimpi. Ia berdiri di tepi pantai berpasir hitam, dan dari balik ombak, muncul sosok perempuan berambut panjang yang mengalir seperti air laut, matanya biru kehijauan berkilau. Aku roh dari timur, penjaga samudera yang dulu terikat janji dengan leluhurmu, katanya dengan suara bergemuruh lembut. Tapi kini, lautan telah terkotori darah dan amarah manusia. Aku kehilangan keseimbangan. Jika kau tidak datang, aku akan menenggelamkan daratan agar dunia kembali tenang. Adira terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya dingin, dan di lengannya kini tampak ukiran gelombang laut berpendar biru muda, pertanda panggilan roh sudah resmi diterima. Pagi berikutnya, Adira memutuskan pergi. Ia berpamitan kepada Nenek Janiah dan warga desa yang kini mulai menata kembali hidup mereka. Kau baru saja menenangkan bumi, kini lautan memanggil. Tanya Nenek Janiah dengan mata sendu. Adira mengangguk perlahan. Keseimbangan tidak hanya di darat, Nek. Jika laut marah, manusia pun takkan selamat. Ia mengenakan selendang putih bergambar elang dan menatap ke arah timur. Aku akan kembali jika ombak sudah tenang. Dengan langkah pasti, ia menuju pelabuhan kecil yang diselimuti kabut, ditemani elang putih yang kini terbang rendah seolah mengantar ke perbatasan takdir. Perjalanan laut menuju Sulawesi Timur tidak berjalan damai. Ombak besar mengguncang kapal kayu kecil yang ia tumpangi, petir membelah langit, dan kilat sesekali menampakkan bayangan hitam besar di bawah permukaan laut, bukan ikan, bukan kapal karam, tapi sesuatu yang hidup. Para nelayan di kapal berdoa dengan suara gemetar. Salah satu dari mereka berbisik, itu, Nyi Laut Timur, penjaga yang marah karena laut dijarah. Adira menatap ke arah gelombang, merasakan kekuatan asing yang menekan jiwanya. Aku tidak datang untuk melawanmu, gumamnya pelan, aku datang untuk mengembalikan apa yang hilang. Saat malam turun, badai mencapai puncaknya.
Kapal hampir terbalik, dan dari tengah pusaran air, muncul wajah raksasa perempuan laut itu, cantik namun mengerikan, matanya bersinar seperti mutiara di kegelapan. "Kau yang memanggilku, penjaga cahaya." Suaranya menggema dari segala arah. Adira berdiri di dek, rambutnya berkibar diterpa angin, tangannya terulur dengan cahaya putih lembut. "Aku tidak memanggilmu untuk berperang," katanya lantang, "tapi untuk mengingatkan bahwa manusia dan laut pernah bersaudara." Ombak bergemuruh makin tinggi, dan elang putih berputar di udara, menembus petir dan hujan, menyinari langit malam dengan kilatan cahaya. Pertarungan tidak bisa dihindari. Laut menelan kapal satu persatu, dan Adira melompat ke tengah pusaran, menyatu dengan cahaya putih yang kini berubah menjadi sayap besar di punggungnya. Ia menari di atas ombak, berputar melawan badai, menyilangkan tangan dan menyalakan pusaran cahaya yang membelah laut menjadi dua. Roh dari timur meraung kesakitan, namun dari matanya mengalir air mata garam yang jatuh ke laut, menjernihkan air yang tadinya hitam. Dalam keheningan terakhir badai, suara lembut terdengar, "Kau mengingatkanku pada masa ketika manusia berdoa dengan hati, bukan dengan ketakutan." Lalu sosok itu lenyap bersama air laut yang tenang. Ketika fajar menyingsing, laut tampak jernih dan berkilau seperti kaca. Para nelayan yang selamat bersujud di dek, menangis bahagia. Adira berdiri di atas karang, tubuhnya basah namun matanya penuh cahaya biru yang menenangkan. Ia tahu, kali ini bukan kemenangan, melainkan perjanjian baru antara manusia dan laut. Di cakrawala, elang putih dan seekor burung camar laut terbang beriringan, tanda bahwa darat dan laut kembali bersatu. Dan di tengah ketenangan itu, Adira menatap jauh ke timur. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Karena dari arah matahari terbit, angin membawa pesan baru, ada penjaga dari langit yang telah bangkit, dan hanya ia yang bisa menuntunnya agar dunia tak kembali ke masa kegelapan. Langit timur masih lembab setelah badai besar itu, namun udara terasa berbeda. Angin membawa aroma logam, dan awan-awan gelap menggumpal di atas cakrawala seolah menunggu perintah. Adira berdiri di tepi pantai Sulawesi Timur, menatap langit yang bergetar oleh petir. Elang putihnya menjerit nyaring, lalu tiba-tiba menukik turun ke bahunya, gelisah, takut. Dalam hati Adira tahu, ini bukan sekadar badai biasa. Penjaga langit telah terbangun, dan jika roh laut telah tenang, maka giliran langit menuntut keseimbangannya sendiri. Sore itu, kilat menyambar pohon-pohon kelapa di sekitar desa nelayan. Hujan turun tanpa ampun, petir menggema berkali-kali tanpa jeda. Di tengah gemuruh, muncul sosok di antara awan, raksasa bersayap, tubuhnya berkilau seperti perunggu, dan di tangannya menggenggam tombak petir. Matanya menatap lurus ke arah Adira. "Kau yang membangunkan lautan, kini langit datang menuntut," suaranya mengguncang bumi. Orang-orang berlarian, ketakutan, bersembunyi di rumah panggung. Hanya Adira yang tetap berdiri, memandangi sosok itu dengan tenang, meski jantungnya berdetak kencang. "Aku tak membangunkan apapun," jawab Adira, suaranya tenggelam di antara gemuruh hujan. "Aku hanya mengembalikan keseimbangan yang dirusak manusia." Petir menyambar di belakangnya, namun tubuh Adira tetap tegak, cahaya putih di telapak tangannya mulai berpendar. Sosok itu turun perlahan dari langit, sayapnya terbentang hingga menutupi pantai. "Kau berbicara tentang keseimbangan, tapi apakah kau tahu berapa banyak kutebus untuk menjaganya?" Suaranya penuh getir. Adira melihat luka di dada raksasa itu, bekas tusukan lama yang memancarkan cahaya biru. Ia tahu, luka itu bukan dari pertempuran, tapi dari pengkhianatan manusia di masa lalu. Langit semakin gelap, awan berputar seperti pusaran, dan burung-burung laut jatuh satu persatu, terbakar oleh listrik di udara. Adira menutup matanya, lalu berkata lirih, "Kalau memang kau penjaga langit, mengapa menyakiti bumi yang kau lindungi?" Pertanyaan itu membuat raksasa itu terdiam. Dari matanya menetes percikan cahaya seperti hujan kilat. "Karena manusia mencuri api dari langit," jawabnya parau. "Mereka menyalakan perang, membakar dunia dengan keserakahan mereka. Aku tidak lagi percaya pada kebaikan mereka." Kata-katanya seperti cambuk, penuh amarah dan duka. Namun Adira melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya di atas pasir basah. "Mungkin mereka salah, tapi bukan berarti kita harus memadamkan harapan," katanya lembut. "Jika langit berhenti memercikkan hujan karena takut banjir, maka bumi akan mati tanpa air." Sosok bersayap itu memandangnya lama, petir masih berputar di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap, ia melesat turun, tombak petirnya mengarah tepat ke dada Adira.
Namun ketika cahaya menyambar, elang putih berputar dan menahan sambaran itu dengan sayapnya, menjerit pilu. Jeritan elang putih menggema ke seluruh langit, membelah badai. Cahaya putih menyebar dari tubuh Adira, membungkus elang itu dalam kepingan sinar. Kau tidak mengerti kekuatan kasih, bisik Adira lirih sambil menahan luka di dadanya yang terbakar petir. Ia menatap penjaga langit itu dengan mata berkaca. Kasih adalah satu-satunya hal yang bisa menyalakan langit tanpa membakarnya. Kata-kata itu membuat petir berhenti. Tombak yang tadinya bergetar kini redup, lalu meleleh menjadi cahaya lembut. Penjaga langit berlutut, sayapnya yang dulu megah kini menguncup, dan hujan perlahan mereda. Kau bicara seperti mereka yang dulu ku benci, katanya pelan. Tapi kau juga satu-satunya yang membuatku percaya lagi. Ia menatap Adira yang nyaris roboh, menahan luka di dada. Dari telapak tangannya, ia memindahkan seberkas cahaya biru ke tubuh Adira. Luka itu menutup perlahan, dan badai di langit lenyap sepenuhnya. Matahari muncul dari balik awan, memantulkan warna emas di air laut. Di bawah sinar itu, Adira berdiri lagi, menatap raksasa yang kini mengecil, berubah menjadi lelaki berpakaian putih dengan sepasang sayap transparan di punggungnya. Aku akan mengikutimu, penjaga cahaya, katanya pelan. Karena aku percaya, bumi belum selesai berbicara. Adira tersenyum letih namun bahagia. Di langit, elang putih kembali mengepakkan sayapnya, kini bersinar keperakan, seperti menyatu dengan cahaya langit itu sendiri. Dunia kembali tenang, namun jauh di barat, bayangan hitam mulai bergerak di bawah tanah, menunggu waktu untuk bangkit. Malam itu, bumi bergetar pelan. Dari kejauhan, angin panas bertiup dari arah barat, membawa bau belerang dan tanah terbakar. Adira berdiri di puncak bukit batu bersama penjaga langit di sisinya. Laut di belakang mereka memantulkan warna merah gelap dari langit barat. Itu bukan badai, kata penjaga langit lirih, matanya menatap horizon. Itu napas, dari perut bumi, dari sesuatu yang lama dikurung. Adira mengangguk perlahan. Ia tahu tanda-tanda itu, suara rendah dari dalam tanah, gemetar kecil yang makin lama makin sering, dan binatang-binatang yang berlarian menjauh dari barat. Alam sedang memberi peringatan. Beberapa hari kemudian, Adira dan penjaga langit tiba di sebuah desa tua di lereng gunung barat Jawa. Tanah di sana retak, pohon-pohon mengering, dan sumur-sumur mengeluarkan asap tipis. Orang-orang desa menyambut mereka dengan wajah cemas. Seorang tetua berbisik, gunung sedang murka. Tapi bukan karena alam, melainkan karena bayangan tertua telah bangkit. Mereka bercerita tentang suara dari bawah tanah yang memanggil nama-nama orang mati, tentang api yang menyala tanpa bahan bakar, dan bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan meski matahari masih bersinar. Adira menatap penjaga langit, keduanya tahu, ini bukan sekadar roh, tapi kegelapan yang menolak dilupakan. Malamnya, ketika langit benar-benar hitam tanpa bintang, tanah berguncang keras. Dari kawah gunung meletus pilar api hitam yang menembus langit. Di tengahnya muncul sosok besar berselubung kabut gelap, matanya merah seperti bara dan suaranya berat bagai ribuan suara bersamaan. Akhirnya kau datang, penjaga cahaya, katanya, setiap katanya membuat batu-batu pecah di bawah kaki Adira. Kau menenangkan laut dan langit, tapi melupakan bayangan di bawah kakimu. Adira menggenggam tangannya yang kini bergetar oleh energi murni bumi. Aku tidak melupakanmu, jawabnya dengan suara gemetar tapi tegas, aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghadapimu. Bayangan itu tertawa keras, suara tawa yang mengguncang udara. Dari tubuhnya memancar percikan api hitam, membakar tanah, membuat udara berbau darah. Penjaga langit segera melesat ke udara, menciptakan perisai petir di atas kepala Adira, namun api hitam itu menembus dengan mudah. Dia bukan dari dunia roh biasa, teriaknya. Dia lahir dari sisa ketakutan manusia, dari amarah, dendam, dan dosa yang tak dihapus. Adira menutup matanya. Ia tahu, kali ini bukan kekuatan yang bisa menang melalui serangan. Kegelapan ini hanya bisa dilenyapkan oleh penerimaan, oleh cahaya yang datang dari pengampunan, bukan perang. Adira melangkah maju di tengah kobaran api. Rambutnya tertiup keras, pakaian putihnya berubah menjadi abu-abu oleh debu panas. Bayangan, kau bukan musuhku, katanya pelan namun tegas. Kau bagian dari dunia yang harus diterima, bukan dihancurkan. Sosok itu meraung marah, namun cahaya di sekeliling Adira semakin kuat. Ia mengangkat kedua tangannya, membentuk lingkar cahaya yang menelan dirinya dan bayangan itu. Suara ledakan mengguncang gunung, membuat awan abu terangkat tinggi.
Penduduk desa berteriak dan berlari, tapi dari pusat ledakan itu, tiba-tiba muncul cahaya raksasa yang menerangi langit barat. Ketika debu turun, gunung itu telah tenang. Di puncaknya, Adira berdiri, tubuhnya bersinar lembut. Bayangan itu telah berubah menjadi kabut abu-abu yang berputar perlahan, lalu lenyap tertiup angin. Penjaga langit turun dari langit, sayapnya berkilau lembut. "Kau melakukannya," katanya pelan. Adira tersenyum lemah. "Bukan aku yang menang, tapi keseimbangan yang akhirnya dipulihkan." Dari tanah, bunga-bunga kecil mulai tumbuh di antara batu hitam yang hangus, seolah bumi menghela napas lega setelah sekian lama menahan luka. Namun, sebelum ketenangan benar-benar datang, bumi bergetar sekali lagi, pelan tapi dalam. Adira menatap jauh ke arah barat, dan melihat cahaya samar di balik laut yang gelap. "Itu belum berakhir," katanya lirih. "Masih ada sesuatu yang menunggu di balik cakrawala. Sesuatu yang bahkan para penjaga tidak tahu." Penjaga langit menatapnya, lalu berkata, "Jika itu panggilan terakhir, maka kita akan menghadapinya bersama." Adira menatap matahari yang mulai tenggelam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seluruh unsur dunia, bumi, laut, langit, dan cahaya, bersiap menyatu dalam satu pertarungan terakhir yang akan menentukan masa depan seluruh alam. Langit barat memerah seperti darah senja. Dari ufuk laut, muncul pusaran cahaya hitam yang berputar perlahan, menciptakan gelombang tinggi dan petir aneh yang tidak mengeluarkan suara. Adira berdiri di tepi tebing batu bersama penjaga langit di sampingnya. Di bahunya, elang putih kini bersinar keperakan, tanda kekuatan alam telah menyatu di dalam dirinya. "Ini bukan sekadar kegelapan," kata penjaga langit dengan suara berat. "Ini kehampaan, kekosongan yang lahir dari rusaknya keseimbangan dunia." Adira memandang laut yang bergolak, matanya bergetar, tapi tekad di dalamnya sudah bulat. "Kalau semua unsur telah kembali," katanya pelan, "maka inilah waktunya aku menjadi jembatan terakhir di antara mereka." Angin berdesir kencang, membawa suara dari segala arah, dari bumi, laut, dan langit, seolah seluruh penjaga alam berbicara bersamaan. "Kau adalah cahaya yang kami titipkan, tapi cahaya hanya bisa menyala jika rela padam." Kata-kata itu menggema di benak Adira, membuat dadanya bergetar. Ia menatap elang putihnya, makhluk yang sejak awal menemaninya. "Jika aku harus lenyap untuk dunia tetap hidup," katanya dengan senyum getir, "maka biarlah namaku hilang bersama angin." Elang putih itu menjerit pelan, lalu mengepakkan sayapnya, terbang tinggi menembus langit yang semakin gelap. Tiba-tiba, dari pusaran laut muncul sosok raksasa yang tidak berbentuk, hanya bayangan berlapis cahaya dan kegelapan, menelan ombak dan langit sekaligus. Dari tubuhnya memancar suara ribuan jiwa yang pernah mati karena kerakusan manusia, perang, penebangan, dan kebencian. "Manusia telah mencuri cahaya dari alam," suara itu menggema. "Kini cahaya akan kembali padaku." Petir menyambar ke segala arah. Penjaga langit berusaha menahan dengan perisainya, namun tubuhnya terlempar jauh ke daratan. Adira sendiri nyaris jatuh ke laut, tapi tangannya memegang batu karang terakhir yang tersisa. Tubuhnya bergetar, tapi matanya tetap menatap pusaran itu dengan keteguhan yang tak bisa diukur. Dari langit, burung enggang, camar, dan elang putih berputar membentuk lingkaran. Dari laut muncul gelombang yang menahan badai, dan dari tanah tumbuh akar-akar besar yang melilit udara, menciptakan jaring hidup di antara langit dan bumi. Alam menyatu di sekeliling Adira. Ia mengangkat kedua tangannya, membentuk simbol kuno Dayak di udara, tanda pemanggil roh leluhur. Cahaya putih meledak dari tubuhnya, menembus pusaran gelap yang melahap langit. Suara ribuan roh menjerit, tapi di balik teriakan itu ada ketenangan yang aneh, seperti napas panjang alam yang akhirnya dilepaskan setelah ribuan tahun tertahan. Tubuh Adira kini melayang di udara, menyatu dengan cahaya itu. Rambutnya berkibar, wajahnya bersinar lembut. "Aku tidak melawanmu," ucapnya ke arah kehampaan itu. "Aku hanya mengembalikanmu ke tempatmu semula." Dengan tangan terbuka, ia memeluk pusaran kegelapan yang berputar cepat. Dalam sekejap, langit meledak menjadi cahaya putih menyilaukan. Semua unsur, angin, air, tanah, api, dan cahaya, bergabung di satu titik, lalu diam. Tak ada suara, tak ada warna. Hanya keheningan yang sempurna, seolah dunia berhenti berputar untuk satu detik abadi. Ketika angin kembali berhembus, laut menjadi tenang. Langit biru membentang tanpa awan, dan bumi mengeluarkan aroma basah kehidupan baru. Di puncak tebing, hanya tersisa sehelai kain putih yang tertiup lembut, selendang milik Adira.
Penjaga langit bangkit dengan tubuh lemah, menatap cakrawala yang kini bersih dari kegelapan. Dia telah menjadi bagian dari keseimbangan itu sendiri, katanya pelan. Dari jauh, seekor elang putih terbang rendah, tapi kini tanpa tubuh, hanya cahaya yang membentuk siluetnya di udara, menandakan bahwa roh Adira tidak lenyap, melainkan telah menyatu dengan alam Nusantara. Tahun-tahun berlalu, dan orang-orang di tanah Jawa, Kalimantan, hingga pesisir timur menceritakan legenda tentang wanita cahaya putih yang muncul di tepi hutan atau di atas laut ketika bencana akan datang. Ia tak lagi memiliki wujud manusia, tapi setiap kali dunia kehilangan keseimbangan, seekor elang bercahaya akan melintas di langit, membawa ketenangan dan harapan baru. Mereka menyebutnya dengan hormat, Adira Sang Cahaya Terakhir.